Selanjutnya kita akan coba lihat pemirsa saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Praska Putrantio. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Ada MAPI, buy on weakness, Pegas direkomendasikan buy, perbankan Big Cap, BMRI juga buy, TAPG juga di. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba update terlebih dahulu posisi pembukaan indeks harga saham gabungan di sesi pertama hari Jumat jelang libur akhir pekan pemirsa. Di mana posisi indeks harga saham gabungan di pembukaan sesi pertama pada pagi hari ini, indeks harga saham gabungan kembali mengalami tekanan yang cukup dalam di 1,49% dan masih bertahan di atas level psikologis di 6 ribuan, tepatnya di 6.001,161. Laju pelemahan masih terus berlanjut. Secara intraday meskipun baru dibuka di 1 menit pasca pembukaan, melemah di 6.065 tadi di 626 level tertinggi hari ini di 6.071 dan level terendah di 5.900-an. Dan tampaknya tekanan masih terus berlanjut dan level psikologis 6.000 juga sudah berhasil dijebol ke bawah ke 5.988 hari ini di 969. Kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam dari perbankan Big Cap BMRI di 240%, TPIA masih melanjutkan pelemahan dalam di 12,8% setelah posisinya mengalami ARB di beberapa waktu terakhir. Bumi dan DSSA dan BRMS juga ikut menjadi pemberat, BRPT, Bufa, kemudian juga Telkom hari ini juga ikut menjadi pemberat. Sentimen MSCI masih membayangi, kemudian Bumi masih melanjutkan koreksi dalam di tengah kebijakan pemerintah terbaru untuk BUMN komoditas. Sementara posisi saham-saham yang masih berada di zona hijau, ASPR menguat di 7%, VKTR menguat di 2,29% pemirsa. Kemudian penguatan yang terjadi pada pagi ini ketika saham-saham big cap masih cenderung tertekan, di mana posisi dari saham-saham small cap melaju cukup kencang. Sedangkan dari posisi sektoral, energi memimpin pelemahan di 2,83%, infrastruktur melemah di 2,6%, dan transportasi melemah di posisi 2,40%. Seluruh sektor hari ini kompak mengalami pelemahan, keuangan juga melemah di atas 1%. Dari posisi pembukaan indeks harga saham gabungan kita beralih ke data selanjutnya. Kita akan coba lihat data terbaru dari Bursa Asia pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Ada Nikkei menguat di 2,05%, STI menguat tipis di 0,01%, Kospi di 0,22%, dan Hang Seng juga menguat di 0,66%. Regional Asia hari ini melaju cukup kencang ketika indeks harga saham gabungan masih mengalami tekanan yang cukup dalam. Selanjutnya kita akan coba lihat pemirsa saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Praska Putrantio. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Ada MAPI, buy on weakness, Pegas direkomendasikan buy, perbankan Big Cap, BMRI juga buy, TAPG juga direkomendasikan buy. Support dan resistennya dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Bapak Praska Putrantio. Pak Praska, sebelum kita mengulas saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, dari update pembukaan tadi Pak, tekanan dalam indeks harga saham gabungan tampaknya masih terus berlanjut dan sudah bergerak di level 5.900-an. Analisisnya seperti apa Pak, arah jangka pendek intraday hari ini? Ya baik, jadi kalau kita lihat kalau sampai di perdagangan di real time ya, sampai di saat ini memang pembukaan tadi sempat terendah itu di level 5.966 seperti itu dan tampaknya ini menjadi salah satu bukti bahwa begitu besarnya sentimen negatif ya, kekhawatiran pasar terhadap kebijakan pemerintah tersebut, terhadap dampaknya seperti apa, rencananya seperti apa, sehingga investor tampaknya lebih mengambil sisi wait and see dulu seperti itu. Di samping tadi yang menunggu kebijakan publikasi resmi dari MSCI dan juga berikut nanti berdampak juga pada results dan juga sebagainya. Karena secara isu sebenarnya pasar itu sudah cukup volatile sekali di saat sebelumnya. Kalau kita sedikit flashback kurang lebih sekitar 1 bulan lalu mengenai
rencana pemerintah untuk mengenakan tarif tambahan ya, royalti luar ya untuk beberapa emiten tambang logam untuk seperti nikel, timah, emas ya kan, dan juga tembaga seperti itu, dan yang pada akhirnya diputuskan untuk ditunda ya, itu juga Ya, sudah membuat pasar cukup volatile ya di hari itu. Ditambah lagi dengan rencana sekarang mengenai kebijakan seperti itu ini membuat investor tampak lebih kepada wait and see baik, bagaimana mekanisme pelaksanaan dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Karena bisa terlihat bahwa bursa Asia yang lainnya cukup menghijau ya, betul Pak. lebih pada menanti optimisme perdamaian antara Amerika dengan Iran untuk menyelesaikan masalah konflik tersebut. Sudah bergerak ke 59, support Pak. Ya, untuk hari ini ya betul, untuk pergerakan support di bawah dari prediksi awal di 6.022 ya, tampak tadi lebih kepada respon terhadap mungkin minggu depan libur panjang juga ya. Jadi Ya, ada tersisa 2 hari di minggu depan, jadi tampaknya market lebih bersikap lebih ke pesimis seperti itu. baik. Pak Praska, di tengah lanjutan pelemahan dalam indeks harga saham gabungan tadi sudah kita sampaikan 4 saham pilihan yang kita rekomendasikan Pak. Langsung saja kita ke saham pilihan pertama ada MAPI dari retail. Pertimbangan untuk MAPI terutama dari sisi teknikal terlebih dahulu Pak. Buy on weakness di level berapa untuk MAPI? Ya baik, untuk MAPI kita buy on weakness itu di level 1450 sampai di level 1500 ya. Nah, seperti itu, dan juga pertimbangan sebenarnya di samping ya berhasil break resistance cukup kuat ya dengan volume tinggi kurang lebih dalam sepekan terakhir, 2 minggu terakhir break di resistance 1350-an, MAPI sukses juga break resistance kedua di level 1450-an. Jadi kenapa buy on weakness, karena sudah menguat ya cukup kencang dalam 2 minggu terakhir, sehingga disarankan untuk buy on weakness kisaran tadi ya 1450 sampai 1500, dan target lepasnya di level 1600. Dan pertimbangan secara fundamental aku Mhm. MAPI disebut karena mungkin segmennya kelas menengah atas ya, sehingga diperkirakan secara daya beli relatif stabil, dan juga secara ini performance dari MAPI juga mengalami peningkatan ya di Q1 2026 ini. Jadi peningkatan laba bersih ya, sehingga menunjukkan bahwa MAPI tersebut dari emiten di segmen kelas menengah atas ini bisa cukup bertahan di tengah perlambatan daya beli ya, seperti itu. Baik, secara teknikal MAPI sudah mengalami lonjakan yang cukup signifikan, terutama di sepanjang perdagangan Mei ini, Pak. Apa yang membuat MAPI melonjak dari 1.200-an hingga ke di atas 1.500-an, Pak Praska? Ya, jadi tadi ya, pertama mungkin sebenarnya dominannya adalah lebih kepada membaiknya kinerja keuangannya ya, Oke, bahkan mampu tetap tumbuh di tengah bisa dikatakan persepsi masyarakat ya, bahwa atau persepsi investor secara umum bahwa kita ini mengalami penurunan daya beli ya, mhm, dengan pelemahan mata uang rupiah juga, kemudian juga bahan bakar yang juga mulai kembali naik. Tapi secara segmen belanja masyarakat kelas menengah atas ya, ini masih menunjukkan adanya peningkatan terlihat dari peningkatan revenue maupun peningkatan dari laba bersih dari MAPI itu sendiri ya, seperti itu yang menurut saya membuat saham MAPI kembali rebound. baik. Analisis untuk MAPI dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke samping kedua Pak, ada Pegas, pasca pembukaan hari ini koreksi 1,10% dan bergerak di level 1.805. Sementara Pegas Anda rekomendasikan buy di 17.50 hingga 19.50. Di tengah koreksi dalam di pasca pembukaan ada perubahan dari sisi support dan resisten tidak Pak untuk buy untuk Pegas? Ya, untuk Pegas sendiri tetap ya, tadi berada di kisaran 17.50 sampai 18.50 ya untuk level akumulasi saham Pegas ya. Dan juga Pegas ini juga secara teknikal menurut saya kan sudah rebound ya, meskipun tidak berdasarkan grafik closing, tapi di intraday kurang lebih di tanggal 18 Mei ya, sampai 20 Mei itu seperti rebound dari level 17.50-an sebagai level support kuat ya. Dan di samping itu secara fundamental juga Pegas itu di laporan Q1 tahun ini juga mencatatkan peningkatan secara pendapatan maupun maksud saya peningkatan secara laba bersih ya, seperti itu, sehingga Mhm. membuat saham Pegas ini cukup atraktif ya untuk bisa dicermati, yang mana tambah lagi juga secara valuasi pun juga masih cukup menarik ya, untuk price earning ratio dan book value juga masih price earning ratio di bawah 10 kali, dan juga book value masih di bawah 1 kali, jadi Iya. menurut saya atraktif untuk dikoleksi seperti itu. Mhm. Baik, PBV-nya di 0,91 kali masih ya, Pak, ya?
Baik, waktu Betul. kita cukup terbatas, Pak Praska, langsung saja kita ke perbankan pikir BMRI. Ya, baik untuk BMX sendiri, kemarin mungkin secara kinerja juga rilis cukup bagus ya, hampir semua Mhm. perbankan ya, di tengah, kayak apa, kondisi ekonomi yang dikhawatirkan seperti ini mampu tumbuh ya, khususnya bank-bank barat justru mampu tumbuh di atas bank swasta secara rata-rata ya. Dan juga Bank Mandiri ini harga sahamnya juga sudah menyentuh support ya, hari ini juga bahkan turun, kena di level support lagi ya, di level 4.000 apa, seratusan ya seperti itu. Ya, Nah, sehingga tetap Bank Mandiri ini menurut saya atraktif untuk dikoleksi di kisaran 4.150 sampai 4.300 baik. ya, range untuk buy-nya dengan target lepas di level 4.650 dan salah satu yang atraktif dari bank-bank himbara adalah dividen yield-nya yang cukup besar ya di Oke. atas 8% sehingga menurut saya untuk waktu yang menarik untuk koleksi di saat harga masih relatif rendah. Baik, terakhir Pak, singkat saja untuk TAPG, terdampak dari aturan baru juga tidak sih Pak? Baik, ya TAPG memang sempat mengalami anjlok cukup dalam ya, Ya, selain isu karena apa namanya, kebijakan sektor ekspor tersebut ya menjadi mungkin, berdampak pada semua saham-saham CPO, batubara ya kan yang berbasis ekspor dan juga ada apa, logam juga ya terutama di bagian, tembaga. Untuk IAPG sendiri, anjlok tersebut kemarin lebih karena memang performance keuangan itu mengalami perlambatan ya di Q1 apa namanya, 2026 ini. Mengingat memang, apa, saham apa, komoditas CPO sendiri kalau saya lihat di sini justru juga mengalami perlambatan dari level 4.800-an turun ke level 4.400-an, ringgit Malaysia per ton, seperti itu. Dan hari ini TAPG masih relatif mencatatkan pelemahan, namun menarik untuk direkomendasikan kenapa, karena dari rencana pemerintah untuk meningkatkan penggunaan ya. biodiesel ya, samping itu juga Malaysia sehingga kebutuhan untuk CPO ini masih bisa mendapatkan support ya, support kuat untuk tetap berada di atas level 4.000 ringgit Malaysia per ton seperti itu. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDI Channel. Pak Praska, waktu kita cukup terbatas Pak, terima kasih sudah berpartisipasi. Pak Praska, sehat selalu. Terima kasih Pak David, selamat Baik. pagi.